Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan uji normalitas data dengan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, metode ini paling banyak dilakukan oleh para peneliti karena dapat melihat dengan membandingkan angka dan juga lebih simpel dilakukan. Nah, dan dia juga masuk dalam kategori non-parametric test. Nah, ini data yang kita pakai. Data ini di-blok, kemudian di-copy, pindahkan ke SPSS-nya, pastikan. Nah, setelah kita pastikan, maka ada yang mengatakan harus menggunakan unstandardized, ada yang menggunakan standardized residual, dan ada yang mengatakan menggunakan per variable. Nah, kalau untuk menggunakan unstandardized, maka kita analyze regression linear. Nah, kemudian variabel Y pindahkan ke dependen, X1, X2, X3 pindahkan ke independen. Kalaupun ada variabel kontrol atau variabel intervening atau mediasi, masukkan sebagai variabel independennya. Nah, karena kita akan menganalisis unstandardized-nya, maka ambil save, ambil unstandardized, kemudian centang juga kalau ada referensi mengatakan standardized. Nah, kalau saya sekarang menggunakan unstandardized, kita continue dan oke. Nah, sekarang setelah muncul abaikan angkanya, sebenarnya angka ini bisa digunakan untuk analisis regresi berganda, uji T, uji F, dan determinan, dan itu ada di video saya yang lain. Nah, sekarang kita fokus ke uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Ambil analyze, non-parametric, legasi dialog, hilang. Ambil legasi dialog, ambil 1 sampai KS. Nah, mana yang dibutuhkan? Kalau menggunakan unstandardized, masukkan saja unstandardized. Kalau ada buku yang hanya menggunakan unstandardized. Nah, kalau ada buku yang atau referensi yang mengatakan per variabel, ya pindahkan per variabel. Tentunya keluarkan yang unstandardized. Oke. Nah, kemudian lihat nilainya di sini. Nah, kita akan bahas, kalau kita bahas unstandardized, bedanya adalah di unstandardized itu kita mengambil nilai residual secara keseluruhan. Nah, di sini nilainya 0,200. Berarti secara keseluruhan datanya itu sudah berdistribusi normal karena nilainya besar dari 0,05. 0,200 berarti besar dari 0,05. Maka datanya sudah normal. Nah, kalau bedanya kalau kita lihat per variabel, ada data yang tidak normal. Contohnya di sini X2 ini tidak normal karena nilainya kecil dari 0,05. Begitu juga dengan X3. Begitu juga dengan variabel Y-nya. Nah, jangan dulu dilakukan transformasi data atau merubah-rubah data supaya kelihatan normal. Maka lakukan saja unstandardized. Karena dua referensi seperti ini ada buku-bukunya yang bahas seperti itu. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.